Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai tamunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang suri teladan kita bagaimana cara beliau menghargai tamunya. Kemudian ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai apa saja yang perlu kita lakukan ketika menyambut tamu dan kisah para sahabat dalam menyambut tamu. Mari kita dengarkan beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kita memuliakan tamu kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan doa dan anjuran untuk menjamu tamu. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertamu. Namun baginda tidak memiliki apapun untuk dihidangkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala rajulun yudhifu hadza rahimahullah." Adakah seseorang yang mau menjamu orang ini? Semoga Allah merahmatinya. Berdirilah seorang daripada kalangan Ansor dan mengajaknya pergi. Demikian hingga akhir hadis. Pujian bagi orang yang memuliakan tamu. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku lapar dan letih." Baginda bertanya kepada salah seorang istri baginda, namun menjawab, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak memiliki apapun selain air." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya yang lain, namun dijawab seperti itu juga. Semua istri baginda ternyata menjawab seperti itu. Kemudian baginda bertanya kepada khalayak ramai, "May yudhifu hadzal lailata rahimahullah?" Siapa yang mau menjamu orang ini malam ini? Semoga Allah merahmatinya. Seseorang daripada kalangan Ansor berdiri dan mengatakan, "Aku wahai Rasulullah." Kemudian tetamu itu diajak menuju rumahnya. Dia bertanya kepada istrinya, "Adakah engkau memiliki makanan?" Istrinya menjawab, "Hanya tinggal makanan anak-anakku." Dia berkata, "Berilah alasan kepada mereka. Apabila tamu kita masuk, maka matikanlah lampu dan perlihatkan kepadanya bahwa kita sedang makan. Apabila dia hendak makan, maka bangunlah dan matikan lampu. Maka mereka pun duduk dan tetamu makan." Keesokan harinya dia pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ajiballahu min sun'ikuma bidhaifikuma lailah." Allah rasa takjub daripada apa yang kamu berdua lakukan kepada tamu kamu semalam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikut. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mengutamakan atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan. Apa yang mereka berikan itu? Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Daripada konteks hadis ini difahami bahawa anak kecil tidak begitu memerlukan makanan, karena biasanya mereka selalu turut makan apabila melihat orang lain makan.
walaupun sudah kenyang. Ianya dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya bagian makanan mereka yang berdua yang diberikan kepada tetamunya. Wallahu a'lam. Dianjurkan menyambut tamu bersyukur, memuji Allah semasa menyambutnya. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada banyak jalur daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Surai Al-Khuzairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah, dia berkata, pada suatu hari atau suatu malam Rasulullah SAW keluar rumah. Baginda bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Baginda bertanya, apa yang membuat kamu keluar rumah pada saat-saat seperti ini? Mereka berdua menjawab, rasa lapar. Wahai Rasulullah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, demikian juga aku, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya yang menjadikanku keluar sama dengan yang menjadikanmu berdua keluar, bangunlah kamu. Mereka pun berdiri dan pergi bersama baginda ke rumah salah seorang daripada kalangan kaum Ansar, tetapi dia tidak berada di rumah. Ketika istrinya melihat beliau, si istri mengucapkan selamat datang Rasulullah. Selamat datang. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, mana si fulan? Dia menjawab, sedang mengambil air tawar. Ketika orang Ansar tersebut datang, dia melihat Rasulullah SAW beserta dua orang sahabat baginda. Kemudian dia katakan, segala puji bagi Allah, tidak ada seorang pun di hari ini yang lebih mulia tamunya dariku. Demikianlah saudaraku yang dirahmati Allah, beberapa hadis mengenai kita memuliakan tamu, karena memuliakan tamu ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita menerima tamu dari jauh, ya, misalkan perjalanan mereka cukup jauh, maka sebaiknya kita menyediakan mereka makanan yang cukup, terutama makanan berat. Makanan berat maksudnya makanan yang bisa mengenyangkannya, karena mereka dalam keadaan yang mungkin penat atau letih karena perjalanannya. Mungkin ada juga tamu yang dari dekat, mungkin minimal kita bisa menyediakan air minum kepada mereka, air teh atau sebagainya, ada kue-kuenya, dan juga kalau bisa kita menyediakan mereka makanan berat juga. Ada juga kalau ada ulama yang datang kepada kita, ada yang bertamu kepada kita, maka sambutlah dia dengan hati yang gembira, karena banyak sekali mungkin yang akan keluar dari mulutnya tentang nasihat-nasihat iman untuk kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, tamu merupakan orang yang mulia dan membawa berkah untuk kita. Maka mulai saat ini ketika ada tamu yang datang kepada kita, muliakanlah mereka, senangkan hati mereka. Baik dia dari golongan orang yang miskin ataupun orang kaya, kita terima mereka. InsyaAllah bermanfaat saudaraku yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon di subscribe channel ini untuk pembacaan hadis-hadis berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.